Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang langkah awal menjadi wirausaha sukses. Tim kami terdiri dari Faiz Desaili, Fajar Abik Pratama, dan Faizal Iqbal. Pengertian wirausaha. Langkah awal menjadi wirausaha sukses. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sementara usaha berarti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ini baru dari segi etimologi atau asal-usul kata. Menurut KBBI, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Kiat-kiat menuju wirausaha sukses. Langkah awal menjadi wirausaha sukses. Kiat-kiat menuju wirausaha sukses. Itu ada dari kerja keras, kerjasama dengan orang lain, penampilan yang baik, pandai membuat keputusan, dan ambisi untuk maju. Kompetensi perlu dimiliki oleh wirausaha. Pertama, knowing your business, yaitu mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Dengan kata lain, seorang wirausahawan harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha atau bisnis yang akan dilakukan. Lalu kedua ada knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha, mengorganisasi dan mengenali perusahaan, termasuk dapat memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasi, dan membukukan kegiatan-kegiatan usaha. Mengetahui manajemen bisnis berarti memahami kiat, cara, proses, dan pengelolaan semua sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga ada having the proper attitude, yaitu setiap sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. Dia harus bersikap seperti pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Lalu yang keempat ada having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Modal tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga rohani. Kepercayaan dan keteguhan hati merupakan modal utama dalam usaha. Oleh karena itu harus cukup waktu, cukup uang, cukup tenaga, dan tempat serta mental. Yang kelima, managing finance effectively, yaitu memiliki kemampuan atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Mencari sumber dana yang menggunakannya secara tepat dan mengendalikannya secara akurat. Lalu yang keenam ada managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin, mengatur, menghitung, dan menempati waktu sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang ketujuh ada managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan atau memotivasi, dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. Nah, yang kedelapan ada satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, serta memuaskan. Lalu yang ke-9 ada knowing how to compete, yaitu mengetahui strategi atau cara bersaing. Wirausaha harus dapat mengungkapkan kekuatan atau strength, kelemahan atau weaks, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat dirinya dari pesaing. Dia harus menggunakan analisis SWOT sebaik terhadap dirinya dan terhadap pesaing.
Lalu yang 10 ada complying with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas tersurat, tidak tersirat. Triton 2007, 137 sampai 139. Tahap-tahap dan proses dalam kewirausahaan. Tahap memulai. Tahap di mana seorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersilahkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru, yang mungkin apakah membuka usaha baru melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Juga memilih jenis usaha yang dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, manufaktur, produksi, atau jasa. Lalu yang kedua, tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap jalan. Tahap ini, seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Yang ketiga ada mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi. 4. Mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan wirausaha. Aspek yang diperlukan dalam melakukan wirausaha itu ada mencari peluang usaha baru, pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan, dan pemasaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan usaha. Yang pertama, itu harus jeli melihat pasar. Dalam hal ini, kebanyakan konsumen lebih memilih dan membeli produk yang tengah tren, meskipun dalam kualitas produknya nomor 2 daripada kualitas produk nomor 1. Tapi produknya ketinggalan zaman dalam bidang garmen atau usaha pakaian, contohnya. Seandainya dalam bidang makanan, konsumen lebih memilih membeli produk yang mempunyai kualitas, mutu, dan bergizi, serta rasa yang enak. Lalu yang kedua, kita harus menjalin komunikasi dengan orang lain. Maksudnya, agar tidak ketinggalan informasi yang diperlukan mata-mata dalam menjalankan usaha. Tentunya mata-mata dalam arti positif, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan informasi untuk mendukung kemajuan usahanya. Memperluas jaringan komunikasi sangatlah penting. Selain mempermudah mendapatkan informasi, juga dapat memperluas daerah pemasaran. Lalu yang ketiga ada berani berinvestasi. Sebagai pemula, dalam usaha dengan dana atau modal yang terbatas, diharapkan untuk berani menjual aset sendiri yang dapat menghasilkan uang untuk berinvestasi ataupun berusaha mengkredit uang dengan orang lain dan dengan syarat harus adanya pertanggungjawaban untuk melunasinya. Lalu yang keempat, kita harus fokus dalam usahanya. Kelemahan dari para wirausahawan selama ini adalah tidak mampu mengelola kesuksesan yang telah dicapai dengan melakukan tindakan yang tidak terkendali. Sebagai contoh, beberapa pengusaha garmen tergiur keuntungan sesaat dari bisnis falas saat krisis moneter tahun 1998. Akhirnya, mereka mencoba berbisnis falas sedangkan bisnis garmennya terbengkalai. Sementara bisnis falas yang merugi akibat ketiadaan pengalaman bisnis finansial, maka pengusaha tersebut gulung tikar. Lalu yang kelima, melakukan promosi. Dengan adanya promosi, masyarakat dapat mengenal produk yang ditawarkan, sehingga konsumen dapat tertarik membeli produk yang telah dibuat. Para wirausahawan dapat mengambil alternatifnya, yakni dengan mengikuti bazar, karena bazar adalah sarana promosi yang murah, dan dapat dijadikan momen untuk mengambil keuntungan. Setelah itu, baru mempersiapkan brosur atau spanduk
Lalu yang keenam ada pemasaran yang dilakukan oleh para wirausahawan. Dapat memilih tempat yang strategis, dan dalam hal memproduksi barang dan penamaan tempat atau toko perlu adanya keunikan. Karena dengan keunikan suatu barang, maka kemungkinan banyak konsumen yang mencari dan semakin besar peluang untuk mendapatkan keuntungan besar. Dalam hal ini juga dapat memberikan nilai tambah di dalam penjualan produk ataupun membeli nilai diskon apabila pembeliannya banyak. Yang ketujuh, pertimbangkan untuk mengembangkan bisnis, yakni dengan jalan waraba lisensi atau peluang bisnis ataupun distribusi wholesale. Kesimpulan, wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha atau kegiatan sendiri dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan kewirausahawan menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seseorang untuk membawa sebuah usaha pada kesuksesan. Seorang wirausaha harus memiliki beberapa syarat sebagaimana yang telah tercantum dalam landasan teori. Wirausaha berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan besarnya usaha yang dijalankan. Terima kasih, kami dari kelompok 8 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.